Iyalah kan kawasan duduk di situ. Nah, cari posisinya dulu. Di mana kira-kira ngambilnya? Coba ke atas yuk. Aku tadi malam nggak ada ke atas sini. Ini patung Bung Karno kan? Bukan ya? Bukan ya? Oh, Bung Hatta. Oh, sorry guys. Patung Bung Hatta guys, bukan Bung Karno. Wih, patungnya besar banget guys. Ini di komplek ini ya. Komplek apa namanya? Apa? Bukan ya? Wih. Di sini enak banget ya, suasananya dingin, masih asri, banyak suara-suara kumbang kayak di kampung saya nih di daerah Bandung. Nah ini abang kita nih lagi mau foto-foto dulu ya, cari posisi yang mantap nih. Ini anak-anak parkur nih. Kita coba lihat lebih dekat lagi ya guys ya. Ini buat kalian. Wah, ini mantap banget sih. Dan pesan Bung Hatta kita lihat ya. Pesan Bung Hatta. Nih, kalian bisa baca guys. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tapi semata-mata untuk membela cita-cita. Biarlah pengalaman masa lalu kita menjadi tonggak petunjuk dan bukan menjadi tonggak yang membelenggu kita gitu. Tapi keep spirit gitu guys. Kemudian ada keberanian, bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Selama dengan buku kalian boleh mengajarkanku di mana saja, karena dengan buku aku merasa bebas. Wow. Dan ini guys ya, selain ada patung Bung Hatta, di sini juga ada nih sejarah-sejarahnya ya. Di sini nih tinggal keterangannya Bung Hatta bersama ibu dan saudara sebelum diberangkatkan ke Boyan di Gul setelah ditahan di Gelodok tahun 1934. Ya. Udah lama banget ya. Terus di sini suasananya, suasana apa nih? Suasana lingkungan Ranah Minang zaman dulu guys, seperti ini. Sayang banget ya dicoret-coret sama oknum-oknum ya, orang-orang yang nggak bertanggung jawab guys. Kemudian di sini ada Bung Hatta saat Bopen ya, di Bopen Digul 1935. Saya juga kurang ini ya sejarah ya, Bopen itu apa gitu. Yang di sini Bung Hatta banyak membaca dan menulis di Bopen Digul. Jadi nama daerah sepertinya ya, Bopen Digul. Sayang banget nih ada coret-coretan yang ini orang nggak bertanggung jawab. Ini pengacara pas ditahan polisi ya tahun 1927. Ya ini ilustrasinya guys ya. Ini tamasya di di Belang ya, Belang. Yang di Bung Hatta berfoto dengan Kongres menentang Inverness di Brussels tahun 1927. Di sini juga ada nih guys ya, menghimpun Indonesia Belanda nih. Kemudian di sini mengepoi rapat presiden. Banyak banget ya di sini sejarahnya buat taman sekolah. Kemudian di sini juga ada nih perangkat kerote. Ini masjid ya, kayak Bung Hatta. Batu Ampar, tempat mengaji Bung Hatta dulunya ya, seperti ini. Banyak banget ya momentum sejarahnya. Jadi kalian kalau ke Bukit Tinggi
kalian bisa apa ya, bisa berekreasi ke tempat-tempat wisata dan juga mengambil sejarahnya guys ya. Ini kita temuin dulu ya teman kita tadi, kayaknya dia mau foto-foto. Oke guys, di sini ada keterangan ini ya guys ya, sejarah untuk Bung Hatta ya. Sini Dr. Haji Muhammad Hatta, Bung Hatta ya. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Itu terus sekolahnya, SMP-nya, SMA-nya. Terus tanggal 3 Agustus ya, kalian bisa lihat tuh. 1921 berangkat ke Nederland ya, Belanda. Masuk Rotterdam Van is Hogeschool, terus lulus dengan peringkat sarjana ekonomi Rotterdam ya. Konsultasi ilmunya itu ada tuh keterangannya ya, kalian bisa lihat. Kemudian ada politik dan organisasinya, itu anggota Perhimpunan Indonesia, ketua Perhimpunan Indonesia juga tahanan politik ya pemerintah Belanda di Den Haag. Terus pembebasan dari tahanan politik ya, tahanan politik pemerintah Hindia Belanda 1928. Terus aktivis politik PI ya, merupakan dasar kaum muda untuk melahirkan Sumpah Pemuda guys. Jadi di sini ya Sumpah Pemuda itu. Terus pra kemerdekaan di sini, kembali ke Indonesia tahun 1932, mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Terus ada tahanan politik pemerintah Hindia Belanda juga di Batavia nih ya. Terus pernah dibuang juga guys ke Bovendigul, Papua 1934, dibuang ke Banda Neire, Maluku ya, dan dipindahkan ke Sukabumi tahun 1936 dan 1942. Udah masuk, dipindahkan, di penjara. Perjuangan Bung Hatta luar biasa ya. Kemudian ada pembebasan dari tahanan politik juga tahun 1942. Terus aktif berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka guys, dalam masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Wah gila ya, ini luar biasa banget nih. Terus masa kemerdekaannya, kemudian jabatan dari Bung Hatta ya, kalian bisa baca sendiri. Wakil Presiden Indonesia, pernah menjadi Perdana Menteri RI, Menteri Pertahanan, Ketua Delegasi Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Terus tahun 1949 juga menerima pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari Ratu Juliana ya. Tahun 1956 juga Bung Hatta meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden RI atas kemauan sendiri ya, karena kalau zaman dulu kan belum seperti sekarang. Nah ini gelar kehormatannya ya. Kalian bisa lihat tuh, baca ya, sebagai Bung Hatta Dokter Kehormatan ya. Kemudian lulusan Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin dan Universitas Indonesia. Jasa tertinggi Bintang Republik, Pahlawan Proklamator, Bapak Koperasi, Bapak Kedaulatan Rakyat Indonesia, dan Pahlawan Nasional. Dan ini merupakan anak bangsa dari ini ya, Minangkabau ya, dari Minangkabau guys. Kemudian ini ada keterangan wafatnya 14 Maret 1980, dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta. Dan di balik ini ya guys ya, sebenarnya di sini ada kantor RI yang saya dapat info dari teman, katanya di belakang ini adalah kantor RI Bung Hatta dulunya gitu guys. Coba kita lihat dulu ya, naik ke atas. Nah itu dia guys, nggak bisa masuk soalnya ke dalam, kemungkinan karena ini ya, untuk menjaga juga ya sejarahnya. Jadi bisa liatin ke kalian hanya dari sini aja guys ya. Naik ke puncak delman,
Ada delman. Wow. Sama Pak Kusirnya. Jadi itu hotel kita nginep guys. Situ ya. Wih, suasananya enak banget. Pendatang semua. Oh, dari tadi orang duduk foto tiap daerah, duduk foto.